Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Daniel Axel Geraldine dari kelas Kewarganegaraan M1. Di sini saya ingin membahas artikel tentang agama dan konflik menurut buku Filsafat Inklusivisme yang ditulis oleh Bapak Antono Wahyudi di tahun 2020. Agama dan konflik. Agama adalah pedoman hidup bagi sebagian besar orang, meskipun agama adalah sesuatu yang diciptakan untuk kebaikan, tapi jika dilihat dari sisi sosiokultural bisa menciptakan berbagai macam konflik. Konfliktualitas adalah memasukkan atau suatu perseteruan di dalam ruang lingkup suatu perbedaan baik secara etis maupun epidemiologis yang berimplikasi pada lahirnya kekerasan dan kedamaian. Konflik seperti ini demikian akan muncul di dalam masyarakat yang beragam atau sifatnya heterogen. Jika kita memaklumi bahwa kehidupan manusia secara niscaya adalah suatu kehidupan yang bernuansa heterogen atau beragam, dan kehidupan heterogen ini tumbuh pada titik yang sama, seperti di bumi yang sama, negara yang sama, atau masyarakat yang sama, tentu kita juga memaklumi bahwa konflik yang terjadi dalam kualitas yang berbeda-beda. Secara lebih sederhana, barangkali dapat diandaikan seperti demikian. Saya meyakini bahwa kopi itu lebih nikmat dari teh jika dibandingkan dengan minuman teh. Dengan argumentasi tertentu, diandaikan memiliki keyakinan sebaliknya ketika kita dihadapkan pada pilihan seiring dengan situasi dan kondisi eksternal yang memaksa kita untuk memilih salah satunya, dengan sendirinya muncullah rasa pembenaran untuk memperjuangkan atau mempertahankan kualitas yang lebih baik dari pilihan kita tadi. Faktor-faktor lahirnya konflik atau kekerasan dengan latar sosio-kultural adalah salah satunya. Agama yang beragam bisa menjadikan konflik di dalam ranah agama dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, kekerasan baik maupun fisik maupun non-fisik. Yang dua adalah dialog antar umat beragama. Contoh kasusnya di dalam sini, dalam ranah agama, di mana kebenaran menjadi fondasi keimanan dengan visi dan cirinya yaitu menyebarkan suatu ajaran agama tertentu. Salah satu organisasi masyarakat atau bisa disebut ormas biasanya mengambil sepenggal-sepenggal kalimat suci yang memiliki arti menganjurkan hal baik dan mencegah hal-hal yang buruk. Jika ditafsirkan secara bahasa Indonesia dan dijadikan semacam acuan untuk membenarkan dirinya dalam aksi-aksi sweeping yang seringkali meresahkan berbagai masyarakat dan seringkali menimbulkan konflik. Hal-hal yang berpotensi menimbulkan kekerasan fisik ketika institusi agama menunggangi politik untuk melakukan penyebaran ajaran agama tertentu. Sebaliknya, ketika politik menunggangi suatu institusi institusi agama tertentu. Imperialisme dan kolonialisasi pada akhirnya menjadi satu-satunya bentuk tindakan yang dianggap suci bagi sebagian umat beragama. Bahkan suatu tindakan kekerasan disalahartikan menjadi suci, suatu hal yang suci ya. Faktor kedua, munculnya tindakan kekerasan berasal dari punishment atau reward yang kerap mendoktrin seseorang dalam memahami agama. Seseorang rela melakukan apapun ketika diberi sebuah konsekuensi yang dapat terhubung dengan realitas kehidupan yang kekal atau surga dan neraka, menjadi emblem kepatuhan dan ketundukan sebagai pembungkus ketaatan seseorang terhadap keimanan ketuhanannya. Ketika surga atau neraka dijadikan tameng, maka tindakan apapun, kebaikan ataupun keburukan, kelembutan atau kekerasan terlampaui dengan sendirinya. Mereka akan melakukan apapun kepada siapapun demi mendapatkan surga dan neraka. Dengan kata lain, rasa takut terhadap neraka atau rasa nikmat terhadap surga menjadi salah satu-satunya tujuan yang digunakan dalam memaknai kehidupan. Terlebih lagi, yang cukup mengenaskan adalah ketika doktrin atau punishment kerap menjadi salah satu materi wajib yang ditanamkan sejak usia dini. Faktor ketiganya adalah fenomena multitafsir di dalam mengartikan teks suci agama. Sebagai contoh, saya ambil dari Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Ini kalau dengan asumsi keduanya berbahagia, contohnya dengan uang. Ketika saya berbahagia ketika saat susah saya diberikan uang oleh orang lain. Jika saya penganut
Lukas 6 ayat 31, maka saya berpikir, oh kan saya bahagia jika diberikan uang, maka saya akan memberikan uang kepada orang yang membutuhkan. Masih wajar terdengarnya. Sekarang saya beri pola pikir yang berbeda. Misalnya saya penganut Lukas 6 ayat 31. Saya berpikir dan saya melihat wanita seksi di depan saya. Oh, saya penganut ajaran Lukas 6 ayat 31. Saya akan bahagia jika saya dicium bibirnya oleh wanita seksi itu. Maka saya akan mencium bibir wanita itu terlebih dulu. Sampai sini terdapat kejanggalan atau kesalahan ya. Pria itu berbahagia dengan sesuatu yang tidak atau belum tentu membuat wanita itu bahagia. Faktor berikutnya yang menyebabkan munculnya kekerasan adalah krisis identitas. Di dalam era globalisasi di mana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat dan batas-batasan geografis berhasil diruntuhkan atau ditembus, maka deterroritarisasi merajalela di mana-mana. Akibatnya identitas masyarakat luntur dengan kultur global yang mendominasi kultur lokal. Dalam paradigma multikulturalisme, sebenarnya fenomena tersebut bukanlah hal suatu dipermasalahkan, muncul dengan mendirikan tembok eksistensi dirinya dengan Barat. Jika sikap demikian dilanjut satu langkah berikutnya, maka ia akan mengimplementasikan sikap revolusioner sebagai upaya untuk menyerang dan melawan Barat. Adanya penyerangan atau perlawanan balik digunakan secara fisik maupun non-fisik tertentu akan menimbulkan kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Ilustrasinya seperti demikian. Seorang berasal dari timur menganggap dirinya atau agamanya, budayanya, ilmu pengetahuannya dan seterusnya telah terjajah oleh Barat. Kemudian mereka karena berpikir dia menjadi korban dominasi Barat, maka reaksioner ilustrasi di atas tersebut juga dapat diberlakukan atas persoalan krisis identitas, khususnya dalam ranah agama. Perlawanan dalam bentuk apapun menjadi langkah yang ditempuh untuk memenuhi identitas kebenaran dalam agamanya. Artinya tindakan kekerasan yang akan berhadapan dengan ancaman globalisasi. Dialog inklusif dan pluralis. Hasilnya secara praktik pengedepanan dialog mampu membawa pertentangan atau konflik pada suatu kesepakatan tertentu yang berimplikasi sebuah perdamaian. Memang benar jika tidak selalu demikian. Konsep dialog dapat dipandang secara naif. Dialoglitas bukan sekedar mempertemukan dua kubu yang bertolak belakang untuk beradu dalil dan masing-masing pihak. Dialog digunakan bagaimanapun juga untuk juga membutuhkan fondasi ya. Nilai yang mengendalikan dan mengarahkan suatu pencapaian pemahaman bersama, sebab tanpa hal tersebut kenaifan dialog justru rentan membawa atau terjerumus dalam kubang kekerasan atau konflik. Jika faktor klaim kebenaran bersifat eksklusif, mendarah daging, psikologi ketakutan dan kenikmatan menjadi fondasi kesadaran berpikir. Emosi di dalam respon penafsiran semakin menggebu-gebu, serta krisis identitas dan ketidakadilan membakar seluruh jiwanya. Kesalahan publik. Disinilah titik tolak plural mengaktifkan anak tangga yang terakhir, yaitu kesalahan publik. Dengan sendirinya kesalahan publik dapat terbangun ketika komponen-komponen penting seperti inklusivitas, dialog yang bersifat plural mendapatkan internalisasinya dan implementasinya secara praksis di dalam kehidupan yang penuh dengan konflik. Dengan kata lain, di dalam bentuk konflik, dialog antar umat beragama dapat meminimalisir kekerasan sekaligus mewujudkan perdamaian. Ya, solusi dari kasus tersebut ya, masalah kerukunan umat beragama dan antar umat beragama sangat penting untuk terus dibina, sebab akhir-akhir ini kerusuhan terjadi di berbagai daerah melibatkan umat beragama terus bergejolak, meskipun pemicunya sangat kompleks menyangkut soal ekonomi dan politik. Tapi ajaran agama dipahami secara benar, sesungguhnya tidak akan terjadi kerusuhan tersebut, sebab setiap agama mengajarkan kerukunan dan cinta kasih, menyerukan kebijakan dan mencegah kemungkaran.
Sudah saatnya umat beragama mengkaji ajaran agamanya secara baik dan kritis, tidak terjebak pada persoalan-persoalan yang formalistik dan bersifat simbol belaka. Sementara substansinya ajaran yang penuh diperhatikan terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan dan akhlak seperti keadilan, kejujuran, dan kedermawaan. Terima kasih.